Kabupaten Bangka Selatan akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 Coaching Supervisi Akademik. Saya Esti Rahayu dari SMP Negeri 2 Pulau Besar. Dan saya Alimatun Saidah dari SD Negeri 12 Air Gegas. Dan saya Rosita dari SD Negeri 16 Air Gegas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Alim. Waalaikumsalam Bu Rosita. Gimana kabarnya Bu Alim? Alhamdulillah baik. Udah lama ya kita nggak ketemu. Ya, alhamdulillah hari ini kita ketemu. Ya Bu Rosita ya. Jadi sehat ya Bu ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kita bilang ini ya Bu Alim, sebelum kita melakukan coaching gitu, Ya. sebagai awal kegiatan saya akan mengajukan beberapa pertanyaan dengan Bu Alim Ya. dan saya juga akan mendiskusikan rubrik penilaian Ya. sesuai dengan percakapan coaching. Baik Ibu, pada coaching kita hari ini nanti antara coach dan coachee itu akan saya amati dan akan saya nilai apakah sudah sesuai dengan rubrik penilaian, sudah sesuai dengan alur peta atau belum. Dan bagaimana Ibu dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan yang kompeten pada coachee, serta bagaimana coachee menanggapi pertanyaan yang disampaikan oleh coach. Terus jangan lupa juga ya Bu Alim tentang prinsip coaching gitu. Itu ada 3 prinsip: kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Ibu Alim, adapun pertanyaan yang akan saya ajukan antara lain: 1. Kompetensi coaching. Apa yang ingin Ibu kembangkan saat kegiatan ini Bu? Baik Bu Rosita ya. Jadi pada coaching nanti, kompetensi yang saya akan kembangkan pada saat coaching ini, yang pertama yaitu present atau kehadiran penuh. Kemudian yang kedua yaitu mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang kompeten atau berbobot. Seperti itu. Baik. Pertanyaan kedua, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Untuk kompetensi yang secara spesifik yang saya ingin observasi adalah dalam mendengarkan aktif, karena dengan mendengarkan aktif maka akan muncul kompetensi present atau kehadiran penuh. Selain itu, dengan mendengar penuh maka mudah untuk memahami apa yang diinginkan coaching dalam menyelesaikan masalah, sehingga saya bisa memberikan pertanyaan yang kompeten atau berbobot. Jadi bisa fokus gitu Bu. Iya. Baik ya Bu. Pertanyaan saya yang ketiga yaitu indikator ketercapaian ya dari tujuan pengembangan yang ingin Ibu Alim capai itu apa ya? Saya menginginkan coaching bisa mengeksplor permasalahannya yang dihadapi secara rileks, sehingga mampu menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Selain itu, coaching juga bisa menemukan langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Seperti itu, Bu. Baiklah, demikian dulu ya Bu pra-observasi kita. Terima kasih Bu Alim. Silakan Ibu melakukan coaching dengan menggunakan alur peta dan prinsip coaching. Semoga berjalan dengan baik dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Esti, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Alim, gimana kabarnya Bu Alim? Alhamdulillah baik. Bu Esti apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Oh iya, gini, kemarin Bu Esti saya dengar ingin menyampaikan sebuah cerita dengan saya. Itu kira-kira cerita apa Bu? Ya betul Bu Alim. Jadi gini, saya tuh mau bercerita tentang teman sejawat yang ada di sekolah saya. Nah, mereka itu setiap hari melaksanakan pembelajarannya itu masih
menggunakan pembelajaran yang konvensional, ceramah dan ceramah gitu. Oh, berarti ini ya teman-teman sejawat Bu Esti ini istilahnya pembelajaran masih monoton gitu ya. Boleh saya tahu gimana ceritanya? Tapi kali ini kita nggak banyak ya waktunya ya, Iya, sekitar 20-30 menit ya Bu Esti ya. Iya Bu. Begini Bu Alim, saya ingin mengajak rekan sejawat itu melakukan perubahan dalam pelaksanaan pembelajarannya. Nah, kan sesuai dengan zamannya ya, sekarang ini kita tuh menuju zaman yang penuh dengan teknologi, apalagi kurikulum kita kurikulum merdeka sekarang. Jadi menurut saya guru itu kan harus dinamis, selalu melakukan perubahan. Jadi kepingin mengajak teman-teman untuk melakukan pembelajaran yang bervariatif, begitu Bu Alim. Begitu ya. Berarti kalau saya pahami lagi dari cerita Bu Esti, berarti permasalahan yang dihadapi adalah pembelajaran rekan-rekan guru Bu Esti yang kurang bervariatif gitu Bu ya. Iya betul Bu Alim. Jadi pembelajarannya kurang bervariatif, masih menggunakan metode konvensional. Ya begitulah pokoknya, apalagi desain medianya itu juga monoton seperti itu. Oke. Jadi percakapan kita hari ini apa sih yang Ibu Esti harapkan? Ya, saya itu berharap dari percakapan kita hari ini, harapan saya adanya perubahan dari rekan sejawat dalam menyampaikan pembelajaran itu bervariatif, begitu Bu Alim. Oh, jadi yang ingin Bu Esti dapatkan itu adanya perubahan dalam pembelajaran yang bervariatif, begitu ya Bu Esti ya. Ya. Nah, perubahan yang bagaimana yang Ibu harapkan dari Bu Esti? Ya, saya ingin teman sejawat itu dalam menyampaikan pembelajarannya menggunakan metode atau model yang bervariatif, kemudian media juga yang bervariatif, atau membuat slide PowerPoint lah begitu. Itu juga sangat menarik, sudah bisa mengaplikasikan Canva misalnya ya. Kemudian pembuatan PowerPoint itu juga Ibu rasa sudah melakukan perubahan, ada upaya perubahan begitu, daripada tidak memakai media apapun. Intinya bisa menarik dari biasanya, begitulah Bu Ali. Oke, jadi dari yang Bu Esti sampaikan tadi, pembelajaran yang menggunakan metode atau model media yang bervariatif itu bisa dikatakan sudah melaksanakan pembelajaran secara ideal, Betul. kan? Nah, kondisi ideal itu kan ada di skala 10 ya Bu Esti ya. Ya, Nah, ya. untuk sekolah Bu Esti untuk sekarang ini berada di kondisi yang berapa levelnya? Ya, menurut saya kalau skala level sih mungkin baru level 5 ya Bu. Soalnya ada beberapa guru walaupun dia usia muda, tetapi sarananya tuh tidak punya. Katanya laptopnya nggak ada. Kemudian ya maklum lah, keluarga-keluarga baru mungkin baru mengkondisikan keluarganya dulu. Ya. Terus ada juga yang guru senior itu juga rendah IT-nya. Jadi sekitar di level 5 lah begitu Bu. Jadi di level 5. Dari di level 5 ini harapan Bu Esti dalam kondisi sekarang ini mau meningkatkan pada posisi ideal yang berapa Bu Esti? Ya menurut saya berdasarkan kondisi di lapangan, adanya guru-guru yang sibuk dengan keluarga barunya, kemudian guru-guru yang senior yang sulit untuk memahami IT, sepertinya saya hanya berani targetnya pada level 7 lah begitu Bu. 7. Itu lebih
Tidak lebih lah, soalnya dalam menciptakan pembelajaran bervariatif itu kan dibutuhkan dengan kemampuan TIK yang baik. Sementara sarana di sekolah ataupun sarana guru itu sendiri masih kurang. Jadi harapan saya dari level 5 ke level 7 itu sudah lumayan bagus lah perubahannya, begitu Bu Ali. Oke. Jadi untuk melakukan perubahan dalam pembelajaran konvensional ke pembelajaran yang bervariatif, Bu Esti yakin di posisi yang ke-7, level 7? Insya Kemudian Allah. usaha-usaha apa yang Ibu lakukan agar tercipta perubahan di sekolah Bu Esti? Iya, sebenarnya saya juga masih berupaya ya Bu, memikirkan hal apa yang akan saya perbuat. Saya akan melakukan mungkin dengan cara mentoring atau pendampingan individu antara saya dengan rekan sejawat secara face to face begitu, secara bergantian. Mungkin seperti itu Bu Alim. Jadi yang Bu Esti akan lakukan yaitu melakukan mentoring secara bergantian. Kemudian selain mentoring, ada lagi nggak Bu strategi lain yang akan diterapkan agar rekan-rekan Ibu dalam melakukan perubahan itu lebih Lebih baik. lebih baik lagi dari yang sekarang. Mungkin selain mentoring itu saya akan mencoba untuk berkoordinasi dengan kepala sekolah atau bidang kurikulum lah begitu ya Bu, untuk membuat kegiatan sejenis workshop lah begitu, workshop media interaktif, terutama dalam kompetensi guru untuk menambah pengalamannya dalam bidang mendesain media pembelajaran yang bervariatif seperti itu. Oke, berarti Bu Esti sudah menemukan nih strategi untuk perubahan pembelajaran yang bervariatif dengan mentoring tadi ya. Ya, Kemudian melakukan pendampingan individu. Kemudian workshop pembuatan media pembelajaran interaktif. Dari ketiga cara ini Ibu ya, cara mana yang menjadi prioritas Bu Esti agar perubahan ini segera terrealisasi di waktu yang dekat dan rekan Ibu Esti merasa nyaman dalam melaksanakan pembelajaran itu? Iya Bu, saya mungkin menggunakan mentoring ya dan pendampingan individu lah begitu Bu Alim. Kalau cara dengan workshop itu kan butuh perencanaan, belum lagi dana, terus mencari narasumber yang berkompeten tentunya seperti itu. Dan tak lupa juga mungkin khusus waktu itu harus disediakan benar-benar. Nah, jadi kalau dengan kegiatan mentoring ini mungkin kan dengan suasana yang santai, rileks, sehingga teman-teman bisa merasakan nyaman dan aman lah begitu. Oke. Jadi yang mau di spesifik lagi itu ya, yang mentoring itu ya Bu Isti ya. Iya Bu. Kemudian saat mentoring nanti Ibu memerlukan bantuan dari rekan yang lainnya tidak Bu? Kemudian untuk agar pelaksanaan kegiatan Ibu nanti bisa berjalan dengan baik, kira-kira. Rencananya saya mau minta bantuan dengan Ibu Mastiana kali ya, karena dia sepertinya sudah mengajar menggunakan beberapa media variatif. Selain itu juga mungkin saya akan minta bantuan Pak Sofanul, itu dia sudah menguasai TIK, jadi bisa membantu teman-teman sejawat dalam membuat media yang lebih bervariatif lagi. Seperti itu Bu. Oke Bu Esti, setelah kita melakukan obrolan singkat ini, apa yang Ibu Esti peroleh selama kita sharing pada sore hari ini? Ya, dari percakapan kita ini saya mendapat bahan dan dalam menyelesaikan permasalahan saya melalui mentoring yang dibantu dengan rekan sejawat dan memiliki kemampuan yang sesuai pada bidangnya. Jadi ini ya Bu Esti ya, luar biasa pokoknya. Jadi saya nggak sabar lagi untuk menunggu obrolan berikutnya dari Bu Esti yang akan melaksanakan rencana aksinya dalam perubahan pembelajaran bervariatif pada
rekan sejawat Bu Esti. Ya, Bu. Mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu ya Bu Esti percakapan kita sore hari ini. Semoga rencana-rencana Bu Esti dalam mentoring bersama teman sejawat bisa terlaksana dengan baik. Kemudian hasilnya juga sesuai dengan harapan Bu Esti. Amin ya rabbal alamin. Iya Bu Alim, terima kasih banyak ya atas waktunya sudah mau mendampingi saya, mendengarkan keluh kesah saya, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan untuk perubahan ini sesuai dengan harapan. Amin. Sama-sama Bu Esti ya. Kemudian jangan segan jika ada permasalahan yang untuk diceritakan dengan saya. Semoga kita sehat selalu dan selalu bisa berbagi dalam kesempatan yang lain. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Bu. Sudah selesai ya melakukan coaching tadi dengan Ibu Esti ya. Gimana Bu perasaannya? Alhamdulillah saya lega. Saya sudah melakukan sesuai dengan alur kita dengan menggali pertanyaan tentang tujuan coaching, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksinya dan tanggung jawab yang akan dilakukan oleh coach dalam menyelesaikan masalah dan bisa menemukan solusi yang baik. Sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan lagi Bu ya. Yang pertama, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pengembangan yang diinginkan? Rencana saya akan tetap belajar memahami alur tirta ini sehingga nanti bisa melakukan coaching dengan permasalahan yang lain dan lebih baik lagi. Oke Bu, bagus sekali ya hasil dari pengamatan saya Bu. Selaku coach dan Ibu sebagai Bu Esti sebagai coaching itu sudah bagus, sesuai dengan aturan coaching, alur serta secara baik. Ibu sudah bertanya tentang tujuannya, melakukan identifikasi, menanyakan rencana aksinya, dan juga Ibu sudah menggali tanggung jawab coaching yaitu Bu Esti tadi, sehingga coaching tadi dengan rileks bisa menemukan solusi-solusinya dan pertanyaan-pertanyaan yang coach berikan. Nah, coach juga sudah menerapkan pertanyaan yang berkompeten sehingga bisa menggali coaching untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri. Wah, bagus sekali Bu. Semoga dari kegiatan coaching ini bisa membawa manfaat perubahan untuk dunia pendidikan, khususnya atas niat dari Ibu Esti yang akan berupaya mendampingi teman sejawatnya untuk lebih berinovasi lagi dalam melakukan pembelajaran di kelas. Nah, selamat ya Bu. Dari catatan yang saya buat, saya menilai Ibu sudah berhasil dalam kegiatan coaching ini. Pertanyaan berikutnya Bu ya, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan dalam kegiatan coaching ini? Kompetensi yang saya ingin kembangkan dalam coaching ini adalah tentunya saya tetap akan belajar terus Bu ya, untuk agar kedepannya lebih baik lagi. Gitu. Bagus sekali ya Bu ya. Semoga semua yang sudah kita rencanakan, Ibu rencanakan dapat berjalan dengan baik. Baiklah, kegiatan hari ini saya tutup dulu. Sampai jumpa lagi pada observasi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Rosita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Esti. Gimana kabarnya nih Bu Rosita? Kita sudah lama nggak ketemu. Iya, alhamdulillah baik dan sehat ya Bu. Semoga kita selalu dalam Allah Subhanahu wa taala. Bu Rosita mau melakukan coaching ya dengan Bu Ali. Insya Allah. Jadi begini Bu, sebelum kita melakukan kegiatan coaching, ini sebagai awal kegiatan kita,
Saya itu akan mengajukan beberapa pertanyaan nih Iya, iya. dengan Bu Boleh, Rosita. Saya juga akan mendiskusikan boleh. tentang rubrik penilaian percakapan coaching. Iya, iya. Nah, baik Bu, pada coaching hari ini di antara Kut dan Kuci itu akan saya amati dan saya nilai. Iya, Bu. Nah, Siap. apakah sudah sesuai dengan rubrik penilaian, sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Nah, jadi bagaimana Ibu dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan yang kompeten kepada Koci, serta bagaimana Koci menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Coach. Terus jangan lupa nih Bu, tentang prinsip coaching ya. Iya, siap. Nah, itu ada 3, yaitu prinsip kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Iya. Nah, baik ya Bu Rosita. Iya, siap. Ada pun pertanyaan yang akan saya ajukan nih. Yang pertama itu kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan saat kegiatan ini Bu? Baik ya, Bu Esti. Kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching ini, yang pertama itu present atau kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan secara aktif, terus yang ketiga memberikan pertanyaan yang kompeten atau berbobot seperti itu. Baik. Pertanyaan kedua Bu ya, Iya. itu bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu observasi? Iya, bagian yang ingin saya observasi itu yaitu kompetensi yang secara spesifik ingin diobservasi adalah mendengarkan aktif. Ya. Karena dengan mendengarkan aktif maka akan muncul kompetensi present atau kehadiran penuh, ya. Selain itu juga dengan mendengar penuh maka mudah untuk memahami apa yang diinginkan coaching dalam menyelesaikan masalah, sehingga saya bisa memberikan pertanyaan yang berkompeten atau berbobot, jadi bisa fokus gitu. Ya. Baik. Nah, yang ketiga nih Bu ya, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan Bu Rosita itu apa Bu? Iya. Saya ingin coaching ini bisa mengeksplorasi permasalahan yang dihadapinya secara rileks, gitu ya, sehingga mampu menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Selain itu, coaching bisa menemukan langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Jadi demikian dulu ya Bu praobservasi kita. Iya. Terima kasih Bu Rosita. Iya, sama-sama. Silakan Ibu melakukan coaching dengan menggunakan alur tirta dan prinsip coaching. Semoga bisa berjalan dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Alimatun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Rosita. Gimana kabarnya, Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Sehat ya, Bu? Sendiri? Ya, Gimana alhamdulillah. kabarnya? Sehat. Alhamdulillah ya. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Mungkin selama sekarang kan Ibu lagi posisi hamil gitu. Apakah ada yang perlu Ibu sharingkan kepada saya gitu? Betul Bu. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan sama Bu Rosita tentang permasalahan saya. Jadi begini Bu, ada siswa saya yang apabila pada saat jam belajar dia itu tidak begitu semangat atau tidak antusias dalam mengikuti pembelajaran. Bahkan tugas saja dia jarang mengerjakan. Itu yang membuat saya pusing dan untuk menghadapinya gitu. Jadi harapan Ibu pada obrolan kita siang ini apa ya? Tentunya saya mengharapkan solusi atas permasalahan yang saya hadapi saat ini, Bu Sita. Iya. Jadi pada obrolan kita pada siang hari ini, Bu ya, Ibu mengharapkan adanya solusi atas permasalahan yang sedang Ibu hadapi. Seperti itu ya, Bu ya? Ya, betul, Bu Rosita. Oke. Baiklah, Bu. Menurut Ibu, apa sih yang mempengaruhi
sehingga membuat murid-murid ibu ini kurang antusias atau kurang bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Apakah ibu sudah melakukan analisis atau sudah menelusuri penyebab masalah ini? Gini, jadi kalau saya ingat Bu ya, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang semangat atau kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran, gaya mengajar saya yang membosankan atau terlalu monoton Bu. Iya. Saya kurang menerapkan metode pembelajaran dengan baik, kemudian saya juga terlalu dominan di dalam kelas, jarang sekali melibatkan siswa, sehingga murid-murid itu tidak semangat untuk mengikuti pembelajaran yang saya sampaikan. Ya begitu ya. Berarti tadi yang menyebabkan murid-murid ibu tidak antusias gitu ya dalam mengikuti pembelajaran yang terlalu monoton gitu dan terkesan membosankan gitu. Dan mungkin ibu di sini juga terlalu dominan di dalam kelas ya, seperti itu. Seperti itu kira-kira. Nah, menurut ibu, agar murid-murid ibu ini kembali semangat dan antusias dalam mengikuti pelajaran, apa yang harus ibu lakukan atau apa yang harus ibu rubah ke depannya? Jadi menurut saya pembelajaran itu harus berpusat pada murid. Iya, betul, Ya. betul. Kemudian hal yang perlu saya lakukan mungkin menerapkan metode pembelajaran yang menarik dan bervariatif agar murid-murid lebih semangat dan antusias lagi untuk mengikuti pelajaran. Jadi saya tidak lagi dominan dalam memberikan materi, tetapi sudah melibatkan murid. Dengan begitu tentunya murid akan aktif sehingga murid tidak bosan dalam mengikuti pelajaran. Seperti itu. Iya, waduh. Sudah fokus ini Bu, rencananya ke depan gitu ya, tinggal aksinya gitu ya. Iya. Nah, baik Bu. Kemudian kalau dilihat dari rentang skalanya saat ini ya, murid ibu tersebut ada di rentang berapa? Di antara skala 1 sampai 10 gitu. Menurut saya ada di rentang 5 Bu. Ya, karena hampir ini sebagian ya atau sekitar 60% yang kurang antusias. Jadi harapan ibu nih tentang nilai itu nanti akan menjadi berapa gitu setelah diterapkannya metode pembelajaran yang bervariatif yang sudah ibu susun ini gitu. Tadi kan di rentang 5 ya Bu ya. Iya, Rentang 5. Itu kan hampir separuh berarti kan anak-anak yang tidak antusias mengikuti pelajaran. Tentunya harapan saya tentunya menjadi semakin baik. Iya pasti. Kalau yang tadi sekitar 60%, sekarang ini saya ingin berkurang yang kurang antusias itu menjadi 30% lah, atau nilainya kalau dinilai itu menjadi 7 atau 8 seperti itu. Meningkat Kita. tinggi Iya, ya. iya. Nah, jadi bagus sekali sih Bu, tujuan yang ingin dicapai targetnya. Nah, jadi sekarang apa rencana ibu untuk menyelesaikan permasalahan yang ibu hadapi saat ini? Rencana ke depan. Rencana yang saya akan lakukan yaitu akan segera menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi dan juga diselingi kegiatan-kegiatan seperti ice breaking yang sangat menarik tentunya ya, serta mengupdate informasi terkait cara mengajar yang berpihak pada murid. Kemudian selain itu juga merancang RPP yang mengaksikan dengan menggunakan sumber belajar yang bervariatif tentunya Rosita ya. Baik, sudah sangat bagus gitu ya. Alhamdulillah mudah-mudahan. Nah, baik, lalu dalam membantu kegiatan yang sudah ibu susun ini, apakah ada yang bisa ibu harapkan untuk membantu dalam melaksanakan tugas ini? Tentunya saya perlu berkolaborasi ya, yang membantu saya dalam pelaksanaan tugas ini
seperti ada kepala sekolah, rekan sejawat, dan tak lupa saya juga ingin mengkomunikasikan kegiatan ini atau rencana ini kepada wali murid yang saya bentuk melalui grup paguyuban kelas. Harapannya ya mudah-mudahan rencananya berjalan dengan lancar. Amin. Iya, baik. Nah, kapan ini Ibu mau mulai rencana ini nih? Penasaran saya ini dengan hasilnya nanti ke depan Iya. ini bagaimana? Nah, untuk memulainya sepertinya tidak membutuhkan waktu yang lama karena hal ini akan saya terapkan secepat mungkin. Jadi 2 hari atau 3 hari ke depan. Ya, 2 hari atau 3 hari ke depan. Nah, lalu apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi yang sudah Ibu susun ini? Komitmennya. Ya, saya ingin berkomitmen ya untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, kemudian menggunakan metode pembelajaran yang bervariatif, Wow, yang disertai dengan game atau ice breaking supaya pembelajaran itu lebih menarik. membersihkan. Lebih berpihak pada murid. Iya, betul sekali. Baiklah Ibu, semoga rencana ini berjalan dengan lancar sesuai dengan yang Ibu harapkan ya. Nah, sekarang gimana perasaan Ibu setelah melakukan kita berbincang sejenak dengan saat ini? Alhamdulillah ya Bu ya, saya lega sekali rasanya telah menemukan solusi dari perbincangan kita pada episode kali ini bersama Bu Sita. Syukur alhamdulillah ya Bu. Semoga dengan adanya saya dalam coaching ini Ya. saya dapat membantu Ibu menemukan solusi gitu ya. Saya juga ikut lega karena Ibu sudah menemukan solusi dari permasalahan yang sudah Ibu ceritakan tadi. Mungkin saya rasa cukup Bu ya. Terima kasih sudah sudah menemani saya coaching pada sore hari ini sehingga saya menemukan solusi permasalahan yang saya hadapi pada akhir-akhir ini. Sama-sama Bu Angin. Semoga kedepannya kita bisa terus melakukan kegiatan coaching seperti ini. Dan apabila Ibu membutuhkan sesi coaching seperti saat ini, membutuhkan solusi gitu kan, Ibu jangan sungkan-sungkan untuk menemui saya gitu atau teman yang lain untuk melakukan coaching setelah observasi atau pasca observasi gitu. Terima kasih Bu Rosita ya. Ya. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tinggal potong aja. Alhamdulillah Bu Rosita ya sudah selesai melakukan coaching dengan Bu Ali. Iya. Gimana Bu perasaannya Bu? Iya Bu, saya merasa lega dan senang sudah bisa membantu Bu Alimatun dalam memecahkan masalahnya. Sebelum penutupan ya Bu Rosita, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan lagi nih Bu Rosita. Boleh ya Bu? Iya, iya. silakan. Yang pertama, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching terkait dengan indikator pengembangan yang diinginkan Bu? Alhamdulillah ya Bu ya. Saya sudah melakukan sesuai alur cerita dengan mengawali pertanyaan dengan tujuan coaching gitu. Nah, seperti identifikasi, rencana aksinya, tanggung jawab yang akan dilakukan oleh coaching dalam menyelesaikan masalah dan bisa menemukan solusi yang baik. Alhamdulillah. Oke Bu Rosita, hasil dari pengamatan saya, Bu Rosita selaku coach dan Bu Alin coaching itu memang sudah bagus. Alhamdulillah. Sesuai dengan aturan coaching, alur tirta ya Bu secara Iya. baik. Nah, Ibu sudah bertanya tentang tujuannya apa dilaksanakan coaching, kemudian melakukan identifikasi, menanyakan rencana aksinya, dan juga Ibu juga sudah menggali tanggung jawab coaching. Iya, iya. Nah, sehingga coaching tadi dengan rileks bisa menemukan
solusinya dari pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan selaku coach. Coach juga sudah menerapkan pertanyaan yang berkompeten ya Bu ya, sehingga bisa menggali koci dengan menyelesaikan permasalahannya sendiri. Wah, bagus sekali Bu. Semoga dari kegiatan coaching ini bisa membawa manfaat, perubahan untuk dunia pendidikan, khususnya atas niat dari Bu Rosita ataupun Bu Alim yang akan berupaya untuk mengubah anak lebih aktif lagi ya, pembelajarannya inovatif. Selamat ya Bu, dari catatan yang saya buat. Saya menilai Ibu berdua sudah berhasil dalam kegiatan coaching ini. Pertanyaan berikutnya nih Bu, untuk Bu Rosita. Kompetensi apa lagi yang akan Ibu kembangkan dalam kegiatan coaching ini Bu? Iya Bu, rencananya saya akan tetap belajar memahami alur cerita ini Bu ya, karena kadang-kadang itu kan sering ambiar juga seperti itu. Nah sehingga nanti bisa melakukan coaching dengan permasalahan-permasalahan yang lain, itu permasalahan-permasalahan yang lebih komprehensif gitu ya, permasalahan yang lebih meningkat seperti itu Bu, yang saya. Begitu ya Bu. Oke, tetap semangat belajar ya Bu Rosita. Terima kasih Bu, semangat. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi. Iya, Oke, insya saya Allah. setuju. Demikian ya Bu Rosita pasca observasi kita. Iya Bu. Saya tutup dengan salam dan bahagia. Ya, salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Esti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Alim. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Gimana dengan Bu Alim sendiri? Alhamdulillah sehat juga. Jadi kita langsung aja ya, Bu Esti ya, karena kita akan melakukan coaching. Jadi sebagian permulaan kita awal, saya akan melakukan beberapa pertanyaan bersama Bu Esti. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya. Pada coaching kita hari ini, coach dan coachee ya akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum? Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot terhadap coachee? Dan juga bagaimana coachee akan merespon pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan oleh coach. Nah, jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching, diantaranya kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang saya akan tanyakan kepada Ibu Esti adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Ya, kompetensi yang saya kembangkan pada saat coaching itu yang pertama tentunya present atau kehadiran ya Bu. Ya. Kemudian yang kedua itu mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang kompeten ataupun berbobot. Oke. Kemudian pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang pada coaching kali ini dari ketiga tadi? Ya, untuk kompetensi yang secara spesifik ingin diobservasi itu adalah dalam mendengarkan aktif. Karena dengan mendengarkan aktif maka akan muncul kompetensi present atau kehadiran penuh. Selain itu juga dengan mendengar penuh maka mudah untuk menemukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk menggali coaching, sehingga dia mampu untuk menyelesaikan masalah, sehingga saya juga bisa memberikan arahan-arahan ataupun mengarah ke permasalahan si coachee itu sendiri. Jadi bisa lebih fokus gitu Bu. Ya, baik. Kemudian yang terakhir ya, indikator ini. Indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu Esti dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coachee itu bisa mengeksplor permasalahan yang dihadapi secara rileks,
sehingga Koci sendiri mampu menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Nah, selain itu, Koci juga bisa menemukan langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Oke, baik. Berarti sudah lengkap ya. Baiklah, demikian dulu ya Ibu pra-observasinya kita. Silahkan untuk melakukan coaching bersama Koci. Terima kasih dan selamat. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Esti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah demikian juga Bu, diberikan nikmat sehat. Mohon maaf ya Bu Esti, boleh saya minta waktunya? Boleh. Ada yang mau saya bicarakan nih. Kebetulan juga saya udah kangen juga sama Ibu. Mau ngobrol-ngobrol gitu ya. Gini loh Bu, saat pertemuan pada pembelajaran saya gitu, ada murid-murid saya itu kelihatan sekali kurang bergairah dan kurang bersemangat belajarnya pada saya gitu. Bahkan hanya ada beberapa murid yang kelihatan antusias dan merespon apa yang saya paparkan. Nah, padahal waktu itu sebelum liburan banyak murid-murid itu antusias sekali belajarnya dengan saya. Gitu. Nah, jadi maksud Bu Rosita, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Iya, saya berharap Bu ya dari pertemuan kita ini bisa menemukan solusi dan bisa mendapatkan ide-ide dari permasalahan yang saya hadapi tentang rendahnya semangat belajar siswa saya. Karena terus terang ya Bu, saya khawatir nanti target tujuan pembelajaran yang saya tetapkan tidak tercapai. Seperti itu Bu. Jadi menurut Bu Rosita, kira hal apa yang selama ini Ibu lakukan sehingga pembelajaran Bu Rosita itu bisa membuat semangat belajar muridnya tinggi dan kemudian memiliki antusias belajar yang baik? Kalau seingat saya ya Bu ya, memang kemarin saya itu mengajarnya dengan desain pembelajaran yang apa adanya gitu Bu. Nah, saya lebih fokus kepada metode ceramah gitu. Nah, sepertinya saya terlalu monoton juga. Saya lebih dominan untuk berbicara, bercerita yang tidak ada hubungannya dengan kebutuhan belajar siswa. Selain itu, saya juga tidak memberikan kesempatan buat murid-murid saya ini untuk merespon atau aktif berbicara pada pembelajaran yang saya lakukan. Tetapi kembali saya mengenang pembelajaran yang dulu pernah saya lakukan secara kreatif dan mengasihkan, membuat siswa ini bersemangat Bu. Belajar itu saya awali dengan membaca doa, saya ajak bernyanyi, dan bahkan sering saya memakai yel-yel gitu Bu sebagai motivasi untuk mereka gitu. Nah, intinya saya ingin membahagiakan anak-anak murid saya ini dalam mengembangkan potensi yang ada dalam diri saya, seperti itu. Oh begitu. Nah, jadi hal apa saja yang dapat membuat murid bersemangat dalam pembelajaran Bu Rosita? Apa kekuatan yang Ibu miliki dalam mencapai tujuan pembelajaran yang sudah Ibu tetapkan? Menurut saya pembelajaran yang harus saya lakukan itu harus berpusat pada murid ya Bu ya. Pembelajaran yang asik, tidak monoton, tidak membosankan, dan saya yakin sebagai guru harus memiliki kekuatan atau kemampuan menguasai 6 prinsip komunikasi darkis ya. Damai, antusias, ramah, positif, integritas, dan sopan santun dan sabar begitu Bu. Sehingga tujuan pembelajaran bisa tercapai sesuai dengan harapan yang sudah saya targetkan sebelumnya Bu. Wah, saya sependapat sekali dengan Bu Rosita. Memang benar Bu, pembelajaran yang kita lakukan itu memang harus berpusat kepada murid. Dan saya suka dengan apa yang Ibu rencanakan tadi ya, menggunakan komunikasi 6 prinsip darkis tadi ya Bu ya. Iya, Nah, itu betul. luar biasa. Jadi memang guru itu
harus memiliki kompetensi komunikasi. Kalau kita nggak memilikinya, sulit untuk berkomunikasi dengan siswa kita, Bu. Jadi saya setuju dengan apa yang menjadi rencana Ibu, sehingga akan tercapai komunikasi yang baik dan kemudian bisa menghasilkan pembelajarannya juga pasti baik dan semangat untuk Iya. Ibu ya. Ya, menurut Bu Rosita, ada hambatan atau tantangan yang dapat menghalangi Bu Rosita saat meraih tujuan dalam pembelajaran yang Ibu lakukan? Iya Bu, iya Bu Esti, ada hambatan yang saya hadapi dengan tugas tambahan yang banyak gitu. Saya didaulat sebagai bendahara, sebagai ketua kombel di satuan pendidikan dan di sekolah gitu kan. Nah di Mapel juga saya juga demikian Bu. Nah dengan tugas yang lumayan banyak ini, saya juga sering terbengkalai gitu Bu dengan menyusun media-media pembelajaran yang akan saya terapkan di sekolah nanti. Nah saat menentukan strategi pembelajaran, saya itu kurang pemikiran yang baik gitu Bu. Kadang justru salah pilih strategi. Hal inilah yang akhirnya pembelajaran menjadi kurang menarik dan menurunkan minat belajar siswa. Kemudian adanya prasarana yang kurang memadai gitu ya di sekolah saya, yang mana setiap satu buku itu dibagi, terkadang ada 2 orang siswa gitu. Iya. Jadi rencana apa yang akan Bu Rosita lakukan untuk mengatasi hambatan yang sudah Ibu paparkan tadi? Apa solusinya, Bu? Iya, saya berpikir begini ya Bu ya. Yang pertama, saya akan mensiasati waktu saya dalam merancang pembelajaran berdiferensiasi. Saya ATM gitu, saya ambil, tiru dan modifikasi perangkat ajarnya yang saya ambil dari PMM gitu Bu ya, atau dari teman sejawat. Kemudian mencari sumber belajar yang lain seperti video YouTube, TikTok gitu ya, dan artikel di blog atau tulisan ilmiah di internet Bu. Saya juga menggunakan aplikasi yang sedang tren sekarang Bu, seperti Reels di IG gitu, TikTok dan lain sebagainya Bu, seperti itu. Nah, betul sekali Bu Rosita. Jadi saya yakin kalau Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, itu pasti akan membuat murid-murid kita semangat dalam mencapai tujuan yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Oh iya, jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah yang tadi itu? Yang pertama, saya akan merancang pembelajaran berdiferensiasi dengan keterampilan sosial emosional. Diawali dengan doa, mindfulness, lalu diajak bernyanyi Bu, Ya. yel-yel, dan kedua menetapkan tujuan pembelajaran, capaian belajar yang sesuai dengan kebutuhan, bakat, minat siswa. Ya. Dan saya juga akan menentukan sumber belajar yang bervariatif. Begitu Bu. Bagus sekali rencana aksinya, Bu. Wah, Terima saya kasih, Bu. makin penasaran dengan Bu Rosita. Ingin cepet-cepet tahu cerita Ibu Rosita selanjutnya dalam melaksanakan rencana aksi yang sudah Ibu tentukan ya. Nah, kapan kira-kira rencana Ibu akan melakukan aksinya itu, Bu? Nah, rencananya ini saya akan melakukan aksi ini kan minggu pertama Bu ya. Minggu ke depan sudah saya mulai pada pembelajaran pertama gitu. Mungkin hari Senin depan sudah saya laksanakan seperti itu. Iya. Kita kan kalau sudah mempersiapkan pembelajaran yang bagus, yang bervariatif, itu tentunya ya ideal lah begitu ya Bu ya. Iya. Ada ukuran keberhasilan rencana aksi yang akan Ibu Rosita lakukan dari skala ideal 1 sampai 10, kira-kira posisinya di angka berapa yang tepat Ibu? Oh iya, ada Bu. Saya punya target dari skala saat ini pada level 5,
tentang semangat belajar murid. Saya akan berusaha untuk meningkatkan gitu pada skala 7 sampai 8. Sehingga harapannya murid-murid semuanya benar-benar bersemangat dalam pembelajaran gitu Bu ya. Yang saya berikan walaupun belum mencapai level 10 gitu Bu. Skala 10 itu kan skala ideal gitu ya Bu ya. Iya, iya, iya. Harapan saya nanti anak-anak ini bisa mencapai level 7 sampai 8. Wah, bagus sekali itu Bu. Semoga bisa berhasil dengan baik ya Bu. Amin ya robbal alamin. Terima kasih supportnya ya Bu. Iya Bu Rosita, sama-sama. Nah, kemudian apa komitmen Bu Rosita terhadap rencana aksi tadi Bu? Iya, saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, pembelajaran yang berdiferensiasi dengan KSE, dengan banyak menggunakan sumber belajar untuk eksplorasi gitu Bu. Materi sehingga materi yang dipahami siswa gitu, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar. Saya usahakan mereka belajar ini sesuai dengan kebutuhan mereka, tidak ada unsur paksaan, dan saya akan serahkan pilihan sumber belajar eksplorasi materi sesuai dengan minat mereka gitu, sesuai dengan yang saya terapkan tadi, DAPIS gitu ya, damai, antusias, ramah, positif, integritas, dan sopan santun tadi. Saya harus bisa memastikan bahwa murid saya terhindar Bu dari rasa ketakutan, dari rasa tekanan gitu, rasa khawatir, dan rasa bosan, bahkan mungkin rasa kebodohan gitu Bu. Semua harus dimerdekakan. Itu komitmen saya seperti itu. Bagus sekali ya Bu komitmennya. Terima kasih, Bu. Nah, menurut Bu Rosita, dalam menjalankan komitmen Ibu tadi, kira-kira Ibu memerlukan bantuan siapa Bu? Dan apa yang dapat membantu Ibu supaya komitmen Ibu tadi terjaga dengan baik? Iya Bu Esti, saya akan berkolaborasi Bu dengan teman sejawat, minta dukungan dari supervisor, kepala sekolah untuk selalu memberikan evaluasi kinerja gitu. Dan saya juga akan selalu berusaha belajar baik lewat kombel, PMM, atau mengikuti kegiatan workshop gitu Bu ya, pelatihan-pelatihan di luar lingkungan sekolah saya gitu. Nah, untuk menjaga konsisten saya dalam komitmen saya dan kompetensi saya gitu Bu. Ya, semangat Bu Rosita. Terima kasih Bu. Ya, semoga komitmennya tetap terjaga ya. Amin. Lalu, apa rencana tindak lanjut dari kegiatan coaching yang kita lakukan ini Bu Rosita? Setelah coaching ini. Eh, Saya akan rencana iya tindak Bu, lanjut. mohon supportnya ya Bu ya. Rencananya saya akan segera mungkin menyusun perangkat ajar yang diperlukan untuk kegiatan observasi. Setelah melakukan observasi, saya minta ke Ibu Esti untuk melakukan coaching lagi ya Bu ya. Pasca observasi supaya lebih maksimal dalam menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi saat ini gitu. Terima kasih Bu ya atas waktunya untuk sharing gitu. Dan ternyata jadi guru itu tidak mudah gitu, dan juga harus selalu ceria gitu Bu ya. Harus bisa menampilkan kompetensi-kompetensi yang dapat mendukung kegiatan pembelajaran yang merdeka untuk murid-murid seperti itu. Iya Bu Rosita. Alhamdulillah Ibu bisa mendampingi Bu Rosita untuk ngobrol-ngobrol. Mudah-mudahan dari pertemuan ini membawa berkah ya Bu. Amin. Dan Amin. saya juga minta maaf dengan Bu Rosita jika dalam mendampingi Ibu mungkin ada yang kurang berkenan, dan Ibu jangan sungkan untuk minta coaching ke saya. Iya Bu. Jika ada yang bisa saya bantu, saya akan bantu dengan senang hati Bu.
Iya Bu Esti, terima kasih. Saya ucapkan, saya juga minta maaf apabila dalam cerita saya ini menyinggung perasaan Ibu dan mungkin ada yang kurang berkenan di hati Ibu. Semoga kegiatan saya ini berjalan dengan lancar. Alhamdulillah saya jadi yakin untuk melakukan perubahan dalam menyelesaikan permasalahan saya saat pembelajaran di kelas gitu. Sampai ketemu pasca observasi dan nanti sekali lagi Ibu jangan ragu ya untuk melakukan coaching dengan saya. Nanti saya kabari waktu pertemuannya ya Bu ya. Siap. Dan ini kita akhiri dulu Bu. Mohon maaf sekali lagi apabila ada kalimat saya yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Esti, bertemu kembali. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ali. Kita bertemu kembali setelah Ibu Esti melakukan coaching dengan Ibu Rosita. Nah, sebelum penutupan ya Bu ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi yang sudah dilakukan tadi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan tadi? Alhamdulillah Bu Alim, saya tadi sudah melakukan sesuai alur Tirta dengan menggali pertanyaan tentang tujuan pelaksanaan coaching, kemudian identifikasinya, rencana aksinya, dan tanggung jawab yang akan dilakukan oleh coaching dalam menyelesaikan masalah dan bisa menemukan solusinya dengan baik. Seperti itu Bu. Oke Bu ya. Menurut saya juga begitu setelah saya mengamati proses coaching yang Ibu lakukan tadi sama Bu Rosita sudah berjalan dengan baik. Kemudian alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta. Kemudian Ibu juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bu Rosita sehingga Bu Rosita menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Kemudian tadi juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching, ya. Kemudian ini Bu, ada pertanyaan terakhir sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan Bu Esti sama Bu Rosita. Rencana saya itu akan tetap terus belajar memahami alur Tirta. Kemudian untuk kompetensinya itu saya akan selalu belajar mendengarkan dengan aktif, sehingga nanti saat saya akan melakukan coaching dengan permasalahan-permasalahan yang berbeda itu akan ada peningkatan atau lebih baik lagi, begitu Bu. Oke, baik ya. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lagi ya dengan lebih baik lagi yang seperti diharapkan Ibu Esti. Mungkin demikian observasi kita pada hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Cukup sekian ya, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi demonstrasi kontekstual. Salam dan bahagia.